wabarakatuh. Apa kabar Anda semua? Gimana cuaca di tempat Anda semua? Terutama Anda yang tinggal di kawasan Jabodetabek. Kembali berjumpa dengan saya, Hersman Arif dari Forum News Network. Apakah di sekitar Anda sekarang ini sudah mulai hujan, apa gerimis atau bahkan hujan lebat dan mungkin sudah ada yang badai besar? Sebagaimana diingatkan oleh seorang peneliti dari Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN ya. Kemarin kan heboh banget ya, bahwa di sejumlah daerah diingatkan untuk membuat persiapan bahwa hari ini tanggal 28 Desember 2022 itu untuk kawasan Jabodetabek akan ada hujan lebat bahkan badai besar ya. Kalau saya pantau di media sosial, laporan dari berbagai daerah di Jabodetabek ini khususnya di Jakarta sampai sore ini itu aman-aman saja. Tidak ada hujan lebat apalagi badai besar ya. Beberapa netizen melaporkan cuaca di sekitarnya itu malah sampai tadi siang masih terang benderang. Ada juga yang melaporkan mulai hujan, tapi tidak ada yang melaporkan hujannya hujan sangat lebat, apalagi kebanjiran. Tampaknya prediksi yang disampaikan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG bahwa tak akan ada badai besar di Jabodetabek tanggal 28 Desember atau hari ini itu lebih tepat. Seorang netizen secara bercanda menyebut skor sementara itu 1-0 untuk BMKG. Prediksi BMKG sejauh ini memang lebih tepat dibandingkan dengan prediksi seorang peneliti dari Badan Riset dan Inovasi Nasional. Kepada wartawan di Istana hari Rabu pagi, Presiden Jokowi juga meminta agar publik menjadikan perakiraan cuaca dari BMKG sebagai acuan dan rujukan. Ikuti semua informasi dan ikuti semua yang disampaikan BMKG, ujar Presiden pendek. Nah, kalau udah begini, saya kira skornya nggak 1-0 lagi karena sudah Presiden juga ikut mendukung BMKG. Soal kawasan Jabodetabek bakal dilanda hujan lebat dan bahkan badai besar, itu kan sebelumnya disampaikan oleh seorang peneliti dari BRIN, namanya Dr. Erma Yuliastin. Dan ini menimbulkan kehebohan. Banyak sekali perusahaan-perusahaan mendiskusikan soal ini, terus kemudian kepala daerah di sekitar Jabodetabek juga udah mengingatkan untuk bersiap-siap. Pejabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi misalnya malah mempersilahkan kalau ada perusahaan-perusahaan di Jakarta, ini perusahaan-perusahaan swasta yang akan melaksanakan work from home. Ini untuk mengatasi badai besar itu. Karena di Jakarta ini bukan hanya soal banjir, kalau sampai terjadi semacam itu bisa terjadi kemacetan luar biasa, apalagi ini menjelang akhir tahun ya. Namun untuk aparatur sipil negara atau pegawai negeri di lingkungan Pemprov DKI, terutama yang berkaitan dengan layanan publik, Heru menyatakan agar mereka tetap bekerja, sementara sektor lain itu akan dipikirkan tergantung dari OPD masing-masing. Sejumlah kementerian saya kira ini secara internal juga sudah mengumumkan untuk bekerja dari rumah itu alias work from home ya. Ada juga beberapa perusahaan swasta yang sudah mengumumkan untuk melakukan work from home. Sejak Dr. Erma Yuliastin ini mencuit pada hari Senin kemarin itu memang jadi perbincangan yang sangat serius. Tapi kemudian publik itu menjadi bingung ketika muncul bantahan dari Kepala BMKG yang menyebut bahwa hujan deras itu bahwa di kawasan Jabodetabek itu yang terjadi hanya hujan lebat dan kalau lebih parah lagi cuma hujan ekstrim ya. Dalam cuitannya pada hari Senin, Erma itu kan menjelaskan bahwa hujan ekstrim dan badai dahsyat, wah begitu ya, akan mengguyur Jabodetabek pada hari ini ya, Rabu 28 Desember 2022. Wah, ini waktu itu dia memberikan pengumuman yang ini memang sangat mengagetkan ya. Siapapun Anda yang tinggal di Jabodetabek dan khususnya Tangerang atau Banten, mohon bersiap dengan hujan ekstrim dan badai dahsyat pada 28 Desember 2022. Ini nggak main-main karena Erma kemudian melampirkan pantauan dari laman Sadewa yang menampilkan arah datangnya hujan dan badai dahsyat. Peneliti klimatologi ini menjelaskan badai dahsyat akan bermula dari laut dan berpindah ke darat melalui 2 jalur. Yang pertama dari barat melalui angin baratan yang membawa hujan badai dari laut atau disebutnya westerly burst. Kedua, dari utara melalui angin permukaan yang kuat atau northerly, sehingga ada 2 suplai hujan atau 2 suplai badai yang besok akan terakumulasi di kawasan Jabodetabek. Itu ujar Erma.
Maka Banten dan Jakarta, Bekasi akan menjadi lokasi sentral tempat serangan badai tersebut, dimulai sejak siang hingga malam hari pada 28 Desember 2022. Penjelasan ini kan karena sangat meyakinkan ya, disertai data-data, apalagi yang menyampaikan seorang peneliti dari BRIN, ya ini pasti meyakinkan, makanya itu kemudian ini jadi perbincangan yang sangat serius di kalangan warga di seputar Jabodetabek. Tapi orang-orang jadi bingung. Ketika kemudian Kepala BMKG, Dr. Dwi Korita Karnawati, mengatakan bahwa hujan ekstrim sampai pada level badai itu diperkirakan terjadi pada tanggal 30 Desember 2022 dan bukan pada hari ini, 28 Desember 2022. Ancaman badai pada tanggal 28 Desember 2022 itu masih terkendali. Kalau hujan ekstrim tidak harus badai. Insya Allah terkendali. Hanya tanggal 29 mulai diwaspadai. Itu menurut prediksi ya, kata Dwi Korita. Kepala BMKG Dwi Korita mengungkapkan istilah badai itu merujuk pada pusaran angin. Khusus Jabodetabek, kata dia, belum ada indikasi merah pada 28 Desember 2022. Dikhawatirkan ini malah di Jateng dan Laut Jawa, itu memang terjadi. Makanya kemudian banyak sekali wisatawan yang di Pulau Karimun Jawa di Jawa Tengah itu yang kemudian dievakuasi ya. Sedangkan 28 Desember masih hijau. Itu artinya levelnya ringan sampai sedang. Itu penjelasan dari Dwi Korita. Merujuk pada analisis dari BMKG tanggal 28 Desember, memang masih akan terjadi hujan tetapi belum masif. Barulah saat 30 Desember hujan akan mulai masif sampai pada level badai. Dia mengingatkan agar hati-hati penggunaan istilah. Jadi ada serangan badai, barangkali itu perlu diluruskan. Ini hujan lebat, kata dia. Nah ini coba bayangkan ya, soal perakiraan cuaca saja ini kan berbeda dan bisa menimbulkan kekacauan ya. Padahal kan sebenarnya ini ilmu pasti ya, kalau perakiraan cuaca ini ya, dasarnya seperti itu ya, yang bisa diperkirakan dengan mengamati bagaimana tadi pergerakan awan dan sebagainya, itu bisa dilihat. Nah, apakah pernyataan dari seorang peneliti BRIN tadi, Badan Riset dan Inovasi Nasional tadi, itu bisa disebut sebagai hoax ya, karena apalagi kemudian kan menimbulkan wah ini ya kekacauan, karena bagaimana juga ya, ini banyak sekali kemudian perusahaan-perusahaan swasta yang membuat semacam mitigasi dan kemudian merencanakan bagaimana pengiriman barang dan sebagainya. Ada yang sudah diminta libur, ada yang bahkan karena tidak libur kemudian meliburkan sendiri. Jadi macam-macam lah reaksinya ini di publik ya. Nah, siapa sih Dokter Erma Yuli Hastin ini? Kok dia berani memprediksi semacam itu? Ternyata dia ini memang ya seorang yang sudah lama berkarir di dunia klimatologi. Dia ini merupakan alumni dari Fakultas Sains dan Kebumian dari Institut Teknologi Bandung, dan kemudian dia melanjutkan pendidikannya S2 dan S3 atau doktor itu di kampus yang sama, yakni ITB Bandung. Dia kemudian berkarir dan meneliti tentang klimatologi, terutama terkait curah hujan dan banjir di Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional atau LAPAN. Dan setelah lembaga itu kemudian dilebur menjadi satu bersama sejumlah lembaga penelitian lain di dalam BRIN. Dia bekerja di BRIN itu. Nah, bagaimana ya kita harus menyikapi semacam ini, kan bagaimana harusnya kan kita percaya ya dengan lembaga-lembaga pemerintah seperti ini, BMKG dan juga BRIN, dan harusnya kalau mereka misalnya punya bidang yang sama, kalau kemudian ada prediksi berkaitan dengan yang cukup serius semacam itu, mestinya kan dilakukan koordinasi dulu dengan lembaga-lembaga lain. Dan seperti kita tahu kan sebenarnya biasanya menjadi rujukan adalah BMKG, bukan BRIN. Kekacauan yang terjadi antara BRIN yang bertolak belakang penjelasannya dengan BMKG ini kan mengingatkan kita dengan kekacauan terjadi di lembaga-lembaga pemerintah lain. Ini berkaitan, ini kalau ini soal cuaca, kalau yang lain misalnya yang lebih pasti ya, misalnya stok beras dan sebagainya, terjadi ribut-ribut antara Departemen Pertanian, Kementerian Pertanian dengan Kementerian Perdagangan dan juga Bulog, itu juga terjadi. Jadi memang tidak berlebihan kalau kita melihat bahwa ini koordinasi di kalangan lembaga-lembaga pemerintahan kita itu memang makin amburadul ya. Jadi silakan Anda setiap kali ada pengumuman-pengumuman tertentu dari lembaga pemerintah untuk dilakukan cross check gitu. Karena siapa tahu seperti ini terjadi lagi, muncul bantahan lain dari lembaga resmi lainnya juga. Saya Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.